Halo pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan, justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fine dari CHAO menyapa. Salam bahagia, sehat dan sukses selalu. Amin. Di episode kali ini kita menyapa saudari Bu Tantiyati Sudirman dengan profesi make up artis, disingkat MUA, dari Betawi. Halo. Mari mendengar ceritanya, sedikit berbagi kebahagiaan, tetaplah bersama Chow. Saat ini kita akan membahas 4 topik. Ya. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber. Ya. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. Manusia pada dasarnya memiliki pikiran atau kesadaran sebanyak 3 jenis atau 3 macam. 1. Pikiran sadar. 2. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa. 3. Pikiran roh. Pikiran sadar, kita sadar nih, juga disebut pikiran fisik karena kita punya tubuh fisik. Juga disebut pikiran otak karena kita punya otak untuk tempat menyimpan data atau informasi. Juga disebut pikiran masuk akal karena ada fotokopi akal di dalam memori otak. Juga disebut pikiran masuk logika karena ada fotokopi logika di dalam memori otak. Kelimanya adalah sama atau sinonim. Pikiran sadar atau pikiran fisik, cara bekerjanya adalah seperti mesin fotokopi dengan menggunakan 5 atau panca indera. 1. Mata untuk melihat. 2. Telinga untuk mendengar. 3. Hidung untuk mencium. 4. Mulut dan lidah untuk mengecap, berbicara, dan merasa. Dan yang kelima adalah kulit untuk meraba dan merasa. Apabila seseorang yang menggunakan pikiran sadar atau pikiran fisik dapat disebut adalah robot hidup atau biorobot mesin fotokopi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, Buntan apakah setuju bila disebut robot hidup mesin fotokopi? Setuju. Oke, setuju. Artinya benar ya, terima. Ya. Fotokopi adalah bahasa gaul yang saya gunakan. Bahasa Indonesia resminya atau bakunya adalah belajar. Fotokopi sama dengan belajar. Ya. Ya. Setelah fotokopi akan dilakukan proses identifikasi. Identifikasi itu artinya memberi tanda, memberi nama, beri label atau simbol. Setelah itu dipilah-pilah menjadi 2 kelompok, ya, kelompok positif, negatif, benar salah, baik buruk, baik jelek, yang disebut dalam hukum polaritas atau dualitas, yaitu berpasangan dan kebalikannya yang mempunyai makna sama baik, ya, sama baik. Kalau nggak ada kebalikannya, nggak ada pasangannya, kita tidak bisa memahami, kan itu? Iya, betul. Ya, itu polaritas ya. Nah, setelah diidentifikasi, lalu dicetak biru ke dalam otak, memori otak dan jiwa, dan akhirnya disebut atau dinamakan 1. Kepercayaan atau keyakinan. 2.
masuk akal atau masuk logika, dan 3 adalah iman, beriman dalam hal orang beragama. Yang keempat adalah pola pikir, kelima adalah paradigma, dan keenam adalah mindset, dan ketujuh adalah karakter. Ya, jadi mana saja yang mau dipakai oleh siapapun. Nah, cetak biru yang disebut keyakinan atau iman ini sangat menentukan nasib atau masa depan seseorang. Orang itu kalau cetak birunya kaya, itu kaya. Jadi dokter. Nah, contohnya Buntan ini cetak birunya waktu masih kecil ingin jadi penyanyi. Ya. Ternyata nggak jadi penyanyi, apa yang keliru? Karena belum tercetak biru. Iya, betul. Ya. Nah, kalau tercetak biru harusnya udah jadi. Iya. Nah, yang sudah tercetak biru apa? Make up artis gitu loh, ya. Makanya sekarang jadi muah kan itu? Oke, bukan muak lo ya. Bukan muak. Muak. Oke. Nah, apabila pikiran sadar mendapat informasi atau mendengar atau melihat sesuatu, pikiran sadar itu akan melakukan cek, recheck, cross check ke dalam memori otak. Apakah ada atau tidak ada? Kalau ada, apakah benar atau salah? Masuk akal atau enggak? Nah, kalau tidak sesuai cetak birunya, itu akan ditolak otomatis tanpa proses berpikir, makanya disebut mental block. Ya, ngeblok gitu. Misalnya terjadinya di dalam keluarga itu adalah perceraian kan itu. Iya. Perceraian itu baik atau buruk? Buruk. Baik, dua-duanya baik. Cerai nggak cerai ya baik gitu. Iya. Nah, itu namanya polaritas. Polaritas. Ya. Ada nikah pasti ada apa? Ada cerai. Iya, ada. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Nah, itu dua-duanya baik. Iya. Ya. Nah, kalau ditanya atau dipilih mana yang lebih enak, pasti orang milih yang positif. Iya, betul. Setelah selesai polaritas udah cetak biru, masa depan ya, mental block kita masuk ke pikiran yang kedua adalah pikiran intuisi atau pikiran jiwa. Cara bekerjanya adalah menggunakan perasaan atau menggunakan hati. Jadi intuisi itu adalah karunia suci menurut Albert Einstein. Tanpa proses fotokopi akan timbul otomatis. Ya. Nah, ada kutipan atau quote yang menurut Albert Einstein yang cukup populer itu adalah satu, pikiran intuitif adalah suatu karunia suci dan pikiran masuk akal adalah seorang pelayan yang setia. Kita sudah menciptakan masyarakat yang menghormati pelayan dan melupakan karunia suci. Kan itu? Iya. Yang kedua, manusia diciptakan untuk menjadi jenius, tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka selamanya dia akan merasa bodoh. Jadi kalau ikan disuruh manjat pohon, ya pasti dia akan merasa bodoh, kan itu. Nah, demikian juga manusia. Coba Buntan diminta atau disuruh terbang, coba kira-kira bagaimana? Nggak bisa. Nggak bisa, ya? Iya. Berarti merasa apa? Bodoh. Iya, bodoh kan Iya. ya. Nah, inilah contoh-contoh kita itu diciptakan jenius. Ya. Ya, tapi bukan untuk terbang. Ya, yang diciptakan untuk terbang adalah burung, kan itu? Ya. Oke, yang ketiga adalah jenius adalah 1% bakat dan 99% kerja keras atau kerja cerdas. Nah, ini tentang pikiran intuisi ya. Kita masuk ke pikiran ketiga adalah pikiran roh. Alat komunikasinya adalah perasaan juga atau hati. Pikiran roh sering juga disebut hati nurani, disingkat HN. Apabila seseorang sudah bisa menggunakan pikiran roh, biasanya disebut super genius.
Ya, tentang pikiran udah selesai, kita masuk ke topik yang kedua adalah bahagia. Buntan saat ini bagaimana? Sudah bahagia atau belum? Alhamdulillah bahagia. Oke, bahagia karena apa? Karena masih diberi nafas Oke, hingga dikasih detik nafas. ini, Terus? bisa ketemu sama Om Iya, hari ini. amin. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu ya kan. Iya. Oh. Terus bisa melihat anak sukses. Bisa melihat anak aku sukses. Oke, terus? Terus masih bisa membahagiakan kedua orang tua. Oke, kedua orang tuanya masih ada? Kalau bapak udah Udah ya. almarhum. Oke. Dari mertua. Iya. Pernah merasakan Buntan itu tidak bahagia? Tidak bahagia. Kalau hidup pasti kadang ada tidak bahagianya juga sih ya. Di saat misalkan di saat waktu bapak meninggal, Iya. berasa belum bisa memberikan sesuatu untuk beliau. Juga anak kan cita-citanya kan berlayar tuh dari kakeknya. Kakeknya kepengen tuh cucunya yang pertama ini berlayar. Aduh jadi sedih. Berlayar? Iya berlayar. Jadi dari kecil tuh udah didoktrin Karena Mami jadi pelaut. bangganya orang Bugis. Iya. Suku Bugis itu namanya pelaut. Hubungan itu. Iya. Jadi dari kecil itu udah didoktrin tuh nanti kamu jadi pelaut. Kebetulan memang dari om terus sepupu rata-rata berlayar gitu. Jadi alhamdulillah sekarang anak udah berlayar tapi kakeknya nggak lihat. Oh, jadi ceritanya Buntan ini punya anak berlayar juga? Berlayar, yang pertama udah berlayar. Suami bapak enggak? Bapak enggak. Dulu bapak siapa nih? Suami atau bapak saya? Orang tua. Orang tua enggak. Orang tua enggak. Berarti nggak sesuai keinginan kakek dong? Iya, kalau orang tua dulu tuh dia itu kayak tentara ya, tapi nggak nyampe juga sih. Karena dia itu sama kayak saya, entertain. Lebih jurusnya ke entertain, musik. Jadi kebanyakan ke situ, gitu. Jadi ini kan memang dulu cetak biru dan fotokopi cetak birunya kan orang tua zaman dulu. Iya. Ingin dia nggak mencapai cita-citanya, tapi ingin anaknya menjadi cita-cita orang tuanya juga. Iya betul. Ya, aneh ya. Iya itu benar. fotokopi memang itu nggak ada salah benar ya. Iya. Memang itu budaya-budaya yang sudah tercipta ya. Iya. Kalau orang tuanya jadi dokter, mau anaknya jadi dokter. Gitu. Iya betul. Oke, kita masuk ke topik yang ketiga adalah sukses. Bagaimana Buntan sekarang saat ini sukses atau ada yang belum sukses bagaimana? Kalau dibilang sukses, bersyukur. Oke, bersyukur. Bersyukur sampai sekarang masih bersyukur, masih bisa nyekolahin anak. Apalagi kalau berlayar itu sekolah pelaut kan lumayan mahal juga kan biayanya. Enggak udah selesai belum? Sudah. Oke. Sudah dan sekarang udah lagi. Termasuk pelaut itu di pelayaran, akademi atau angkatan laut? Akademik dia. Akademi. STIP. Khusus perlautan. Iya. Bukan Kayak angkatan laut ya. bukan akmil. Ya. Terus yang kedua juga kan anak juga masih sekolah. Tujuannya juga mau dilarikan ke kedinasan gitu. Jadi kan kalau mau dibilang sukses, alhamdulillah masih bersyukur. Dibilang belum sukses, ada juga cita-cita hajat yang belum tercapai sampai saat ini gitu. Contohnya apa? Contohnya niatnya kepengen punya budidaya nila, ikan nila. Oke, ya itu sama namanya cetak biru. Iya. Cetak biru. Budidaya nila itu sebenarnya untuk sekarang ini ya sudah tidak harus membutuh lahan yang luas. Ya, punya lahan berapa ratus meter pun bisa. Atau 500 meter atau 1000 meter pun udah bisa dengan menggunakan apa namanya tuh? semacam Terpal ya, blok blok ya kalau drum lah ya. Iya, udah banyak yang begitu. Tapi kalau yang bagusnya memang punya empang ya. Iya. Punya empang itu tinggal cetak biru aja sih, nggak ada masalah Buntan ya. Iya. Oke, kita udah selesai ke topik 3, kita masuk ke topik yang keempat adalah cerita pengalaman narasumber. Tolong Buntan ceritakan bagaimana awalnya tertarik menjadi muah, lalu
melalui dengan otodidak atau kursus. Bagaimana keseriusannya, kaget atau memang senang gitu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tantiati Sudirman. Saya biasa dipanggil Buntan alias tuh Bunda Tanti. Terus saya freelance bekerja menjadi MUA, makeup artist. Untuk makeup artist sendiri saya dulu di tahun 97 ya, kalau nggak salah 97 itu kerja di salon. Salon ternama di Indonesia ya. Itu Peter, bisa disebut salon Peter F. Serang. Terus di situ saya pertama tuh saya sebagai kasir, penerima tamu, dan lama kelamaan kadang suka ngikut bantu nyuci, blow atau yang lain-lain, dan di situ ada tertarik gitu lah, mungkin tertarik lah ya. Nah di situ mulai belajar, akhirnya saya diangkat jadi supervisor juga di situ, memegang beberapa titik salon di situ. Terus akhirnya tertarik belajar aja sama yang hairdresser yang memang dia make up, jadi suka ngeliatin, dan kebetulan memang otodidak juga. Dan akhirnya mulai make up itu di saat sudah resign dari salon malahan. Saya resign di tahun 2000 pas habis menikah tuh karena hamil, sempat keguguran, kayaknya mesti istirahat, jadi ya udah akhirnya nggak kerja lagi, di rumah aja. Dan semenjak itu jadi MUA di situ, jadi makeup artist, belajar banyak lah ya. Salah satunya dari YouTube juga bisa, apalagi sekarang kan sosmed kan banyak ya Pak. Di TikTok ada, di YouTube ada, di Instagram ada, jadi belajarnya dari situ juga. Dari temen juga kadang fotokopi, bukan belajar. Fotokopi, maaf. Ya nggak apa-apa. Fotokopinya dari situ. Nah alhamdulillah, yang penting intinya kalau kita mau sering-sering fotokopi, insya Allah akan bisa. Oke. Pasti bisa. Tapi kalau kita nggak mau fotokopi ya nggak akan bisa. Gitu. Memang itu cara kerja pikiran sadar, memang begitu ya, harus fotokopi. Nah, selama menjalankan profesi MUA, pernah nggak mengalami tegang atau komplain dari orang atau klien yang di make upin gitu loh? Bagaimana? Pernah, kebetulan klien juga. Tapi kalau mau dibilang, memang kalau ngerjain dia itu tuh agak, kalau orang salon bilang tuh rempong ya Pak. Rempong itu cerewet ya. Cerewet. Jadi dramanya banyak. Drama pertama ya rambut lah, maunya begini, ya alis lah, ya mau pakai lipstiknya begini, bulu mata banyak lah. Kadang memang nama dari orangnya juga mungkin karakter ya. Terus ngomongnya juga kadang nyakitin, tapi kalau mau dipikir dia tidak suka, harusnya dia tidak manggil lagi ya. Tapi manggil tuh. Jadi kalau hasilnya oke ya. Jadi kalau dipanggil itu antara alhamdulillah, antara aduh males ya gitu. Drama nih pasti drama, tapi ya udahlah, memang kerjaan kita kan jasa ya. Jadi jasa. Apapun yang kita kerjakan ya kita terima, gitu aja. Yang penting dia puas. Nah, selama ini dalam hal MUA itu kan rutinitasnya kan begitu. Apakah ada SOP yang harus dilakukan, atau memang itu insting atau inisiatif kreativitas oleh make up artis itu, atau memang ada SOP harus begini, atau memang spontan gitu? Kalau ini sih ngikutin zaman aja. Oke. Jadi kan kalau kayak tren, misalkan ya ikutin tren aja, sama juga kayak baju ya, desain baju rumah juga begitu. Jadi kalau untuk make up pun juga begitu. Kalau dulu kan misalkan bajunya hijau, eyeshadow hijau ya kan. Kalau pokoknya mesti ini, tapi kalau sekarang kan kita ngeliatin, ikutin zaman aja trennya kemana. Makanya itu gunanya kita harus sering-sering fotokopi, jadi tidak ketinggalan. Gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari profesi MUA,
harusnya orangnya itu kan harusnya kreatif ya, Iya benar, betul ya? betul. Kreatif. Nah, kalau misalnya ikutin tren itu bukan berarti kurang kreatif Kurang dong, kreatif. berarti copy paste dong. Hah? Enggak juga sih kalau menurut aku kita ngikutin kemauannya ini juga, kemauan dari Oke, faktor customer. karena faktor si klien yang punya Ya, mau ya. kalau kita selalu ngikutin masa lalu, mereka kan pasti kan ngikutin zaman ya. Iya. Ah, ini jadul nih. Karena kayak kemarin itu salah satu klien dia tidak mau di make up sama si A karena apa? Jadul gitu loh cara teknik eyeshadow-nya, cara pemakaian blush on-nya atau apa gitu. Jadi mereka kan nggak ngelihat Iya, dari sosmed nggak. ya Pak. Jadi ngelihat gitu, jadi bisa membandingkan gitu. Kalau untuk punya teknik sendiri kreasi, kalau make up itu juga kan kayak seni. Iya. Kayak seni, Iya. jadi kita melukis-lukis, ini kurang nggak ya, ini kayaknya kurang ini nih matanya tuh dia kayaknya harus dia lebih gelap di sini supaya dia agak besar matanya. Jadi memang berkreasi juga, cuman kita tetap harus ngikutin tekniknya nih dari tahun 90 sampai sekarang 2000 ke atas itu kan pasti akan beda. Iya, iya. Jadi kalau dibilang MUA yang berhasil adalah merubah wajah yang asli Iya. sehingga menjadi wajah yang keren atau Lebih yang cantik ya. Hah? Lebih cantik. Ya, gitu. Baru dibilang berhasil gitu ya. Ya, Gitu. apalagi kalau dia puas ya. Iya. Kalau dia puas, dia senang dan dia manggil lagi, ada acara dia manggil lagi, berarti kan kita berhasil. Iya, iya. Cetak biru lah Iya, jatuhnya ya. iya, iya. Jadi begini, make up untuk klien yang apa yang paling sulit, misalnya pengantin atau pejabat atau pemain sinetron atau pemain apa-apa yang paling sulit? Make up apa yang paling sulit? Kalau untuk make up, kalau di zaman dulu sama sekarang juga kalau untuk wedding kan beda ya. Iya. Dulu tuh dia memang lebih tradisional, ada teknik-tekniknya, tapi kalau sekarang itu untuk kayak wedding pengantin itu kayaknya lebih flawless, make upnya tuh lebih soft, lebih gampang, maksudnya yang penting kelihatan tuh sekarang lebih cantik dilihatnya gitu. Oke, ya, ya, ya. Kalau yang susah itu kalau misalkan kayak udah kita make upin orang yang sudah lansia, Hah? yang udah tua. Lansia. Itu pengaruh ya, Bang? Pengaruh dari kayak misalkan mata. Iya. Mata kan pasti udah banyak keriput-keriput, terus kantong Iya, mata, iya. ya kan, terus alis, dia pasti kan udah keriput-keriput. Jadi gimana caranya itu supaya kita agak-agak bikin, ini ya. makanya ada namanya tuh Scott supaya dia punya kelopak matanya naik gitu. Oke, oke. Orang-orang Chinese yang mata-matanya sipit itu yang sulit. Terus dibikin belok gitu. Ya, Itu bisa begitu. makanya ada teknik kayak orang yang sekarang kan yang udah lansia-lansia ada teknik dia ditarik begini, Pak. Jadi kelihatan muda. Pakai isolasi kayak gini ditarik begini. Oh, Jadi gitu. dia kencang. Oh ya. Oh, Makanya sama- teknik fotokopi dari yang dulu dengan fotokopi sekarang tuh berbeda. Oke, Harus oke, kita oke. harus Beda fotokopi zaman terus. ya. Ya, beda zaman. Jadi artinya orang cantik dulu sama cantik sekarang sebenarnya sama-sama cantik Sama-sama ya. cantik. Ya. Sama-sama Kalau cantik. nggak cantiknya karena apa? Kalau nggak jadi nggak cantiknya karena apa, tau nggak? Karena nggak cantiknya, karena Ya. apa? Karena dibandingkan. Iya, betul. Harusnya tuh nggak boleh dibandingkan. Setiap zaman itu punya keindahan Iya, atau betul. kecantikan zaman itu. Modernnya sesuai dengan zamannya. Iya, betul. Modern Jadi bisa bukan gitu. berarti zaman dulu dibilang kuno, bukan. betul. Kalau nggak ada kuno nggak ada yang namanya modern dong. Bener nggak? Benar. Nah, jadi setiap zaman orang kayak zaman dulu sama zaman sekarang ya memang punya ciri khusus. Ciri khas. Pakaian juga, Iya, ya. iya. Pakaian macam-macam lah ya, gitu. Jadi namanya nggak ada namanya kuno. Enggak ada. Makin kuno makin antik, namanya mahal katanya. Makin mahal Hah? ya kan? Oke. Nah, terus mengenai malah sekarang kerennya ya MUA aja, Iya. MUA aja sampai mayat pun dikasih Di make up ya? di make up loh Iya. ya. nggak? Betul, Ya? betul. Ya, kecuali orang muslim loh ya. Ya, Kalau orang muslim kan nggak boleh ya. iya nggak boleh. Iya, karena udah dimandiin udah bersih, selesai harus ya. bersih. Nah, kalau bagian non muslim kan sekarang Iya. keren-keren ya Iya. make upnya ya. Iya, itu mereka juga fotokopi, Pak. Hah?
Fotokopi juga Oke, kan, ada fotokopi makeup, dari mana? ada makeup khusus jenazah kan beda Iya. dengan kita kan pasti Iya. kan. Terus mentalnya juga kan beda. Iya. Pasti mentalnya beda karena dia udah biasa memang khusus make up untuk jenazah, make up untuk orang kayak kita kan pasti beda Iya, gitu. iya, Sama juga make up karakter juga. Iya, Make up iya. karakter itu kan yang kayak misalkan muka kita dikasih kupu-kupu. Saya tuh nggak bakalan bisa karena nggak fotokopi ke sana. Oke, Gitu. ya itu butuh fotokopi Iya, foto ya. iya betul. Jadi sebenarnya pekerjaan mua itu menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan kalau bagi Oh, saya. menyenangkan ya. Oh, jadi Karena sesuatu yang baru terus gitu. Iya, kan selalu berbeda-beda orangnya kan, Iya. karakternya berbeda, wajahnya, bentuknya Iya. berbeda-beda. Oh. Terus kepuasannya juga ada. Kalau dia senang kita bahagia. Oke. Kalau dia komplain kita sedih. Iya, iya. Nah, Oke. Jadi butuh mental ya. Mental, nomor Jadi satu kalau mental. dilihat dari itu pekerjaan itu sebenarnya secara fisik atau mental itu berat di mana? Mentalnya lebih berat atau fisiknya lebih berat? Dua-duanya sih harus sama. Harus sama ya. Iya, satu fisik itu harus nomor satu, fisik, kesehatan harus nomor satu. Karena make up itu kadang aku ada make up pagi tuh, misalkan jam 4 udah make up, berarti saya udah nggak tidur. Oke. Prepare dari rumah tuh jam 1. Misalkan janji jam 4, minimal saya jam 2 udah on the way. Gitu. Oke. Terus belum lagi kalau misalkan dia minta di touch up ulang nanti di sekitar sore. Iya. Berarti kan kita nggak pulang, Oh, kita stay di situ. Jadi ya ngantuk, bayangin nggak tidur dari malam. Nanti kita touch up lagi sore, dia sampai malam ketemu. Jadi fisik sama mental itu harus. Oke ya. Terus mengenai yang agak butuh waktu itulah pengantin kali ya. Iya, Jadi dia make upnya bisa ganti pakaiannya Iya, atau betul. berubah ya, modenya lain atau Iya. pakaian adat, pakaian modern Iya, begitu ya. betul. Nah itu butuh fisik dan mental yang cukup ini ya. betul. Oh gitu. Nah untuk pekerjaan mua itu secara finansial bagaimana? Menjanjikan atau biasa-biasa aja? Menjanjikan juga, alhamdulillah. Hah? Menjanjikan, alhamdulillah. Oh menjanjikan ya. Iya. Apalagi udah kalau Apalagi tenar gitu ya. Iya. Hah? Apalagi kalau udah terkenal ya, Iya. itu bukan main. Oh yang manggil banyak ya. Banyak. Terus udah harganya pun udah pasti sesuai dengan namanya dia udah Dia tenar, punya pas namanya. puluhan juta. Oh gitu. Iya. Itu kalau misalnya ada yang minta, pernah ngalamin nggak? Puntan itu minta make up tapi maunya murah atau nggak bayar gitu, ada yang begitu? Pernah. Oh pernah juga ya. Ah, bagaimana? Itu contohnya apa? Contoh dalam make up buat apa gitu? Biasanya itu wisuda ya. Oh Wisuda. wisuda. Terus kadang juga temen biasanya Iya. gitu. Oh. Ada teman gitu. Kadang jadi itulah, jadi hati kan, perasaan, ngikutnya di perasaan di situ kan. Iya. Cuman kadang juga dia juga begitu, tidak menghargai namanya pekerjaan kan, harus dihargai. Karya seni kita juga harus dihargai, satu hargai waktu ya kan. Iya. Hargai kerjaan kita kan, pakai modal juga. Kalau dia minta murah tidak sesuai dengan produk kita gitu loh. Kadang juga saya tolak. Masa beli bahannya aja Iya. harus kita yang nanggung gitu ya. Nah, apalagi kalau mintanya pagi dan mintanya murah, justru kalau yang pagi itu bisa kena cas servis, spesial servis, harganya beda. Oh gitu. Jadi kalau begitu kesan masyarakat umumnya Ya. tentang mua itu kira-kira menurut Buntan itu gimana? Positif atau negatif atau biasa aja? Positif Positif ya. Positif. Oh, memang sangat dibutuhkan gitu ya. banget. Oh gitu. Oke, dengan pengalaman begitu Buntan ini sudah melakukan dengan baik ya, dari awalnya jadi kasir, merangkak naik sampai pensiun bekerja di salon, malah menjadi mua ya. Iya. Nah kalau dilihat dari itu panggilan jiwa atau memang keadaan lingkungan atau memang gimana Buntan? Kalau pertama tuh sebenarnya memang lingkungan ya. Ya. Pertama ya, karena kan memang event otodidaknya tuh hobinya tuh nyanyi, Iya, ya kan. oke. Terus ternyata pas kerja di salon,
Nah disitulah larinya jadi panggilan jiwa. Oke. Gitu. Kebetulan memang bisa make up, Iya. akhirnya ngelihat fotokopi di mana aja, di tempat kerja, di sosmed, di mana aja lah kita bisa, udah tinggal action gitu. Oke. Nah, kalau dengan begitu ya, nah Buntan secara pribadi menilai dengan profesi MUA itu apa? Dan menurut Buntan cantik itu apa gitu loh. Ya, silakan. Kalau menurut saya untuk profesi MUA itu sangat membantu orang-orang yang memang membutuhkan, kayak seperti untuk pengantin atau misalkan party-party birthday atau wisuda. Tanpa MUA juga mereka nggak bisa apa-apa ya. Jadi tampil beda Iya. seperti hari-hari biasa. Nah, kalau untuk bilang cantik relatif ya, Iya. Om. Oh. Gitu. Jadi cantik. Otomatis kalau udah di makeup pasti akan lebih cantik dari sebelumnya. Oke. Ya oke, baik gitu. Sebelum kita akhiri, Buntan silakan sampaikan pesan untuk generasi muda yang mungkin tertarik menjalankan profesimu. Apa sih yang mereka perlu siapkan dan keterampilan yang perlu atau mental apa yang harus disiapkan gitu. Silakan, Buntan. Untuk anak-anak muda di sana yang memang punya bakat atau memang minat untuk menjadi makeup artist, yang dipersiapkan ya pertama satu fisik dan mental ya. Fisik dan mental, biaya juga nomor satu. Tapi kalau untuk pemula nggak perlu beli yang mahal-mahal dulu, yang penting-penting aja, yang murah-murah juga banyak. Nanti akan step by step dia akan mengikuti. Kalau untuk belajar, kalau memang ada modal bisa ke tempat kursus, tapi kalau belum ada modal bisa untuk fotokopi di TikTok ada, di YouTube juga banyak, di Instagram juga ada. Jadi yang penting ada kemauan untuk selalu fotokopi, dan insya Allah akan cetak biru. Oke. Baik, terima kasih Buntan atas kebersediaan Sama-sama. menjadi narasumber. Ciao.